Halo, kembali lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Rasanya udah lama sekali ya saya nggak update di channel YouTube ini. Dan kali ini saya harus benar-benar menyampaikan hal penting yang yang perlu teman-teman ketahui untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman, khususnya kalian yang ingin mendaftar atau kalian yang ingin memilih lembaga yang tepat. Nah, kenapa saya ingin membahas tema ini? Pertama, karena ada beberapa peserta pindahan dari lembaga yang mungkin lembaganya nggak bisa saya sebutkan. Sangat disayangkan, artinya adalah dengan membayar mahal dan segala macam ternyata belum berangkat, terus pengajaran yang kurang tepat atau misalnya segala macam. Nah, di sini saya kan nggak akan menyebutkan secara spesifikasi ya, dan saya juga tidak meminta teman-teman semua untuk mendaftar di lembaga saya. Walaupun misalnya saya punya lembaga, kalian bebas mendaftar dimanapun sesuai dengan informasi yang kalian terima. Artinya adalah kalau misalnya kalian memilih lembaga atau mendaftar, kalian harus mencari lembaga satu dengan lembaga yang lain, kemudian membandingkan gitu. Nah, kenapa saya sendiri yang punya lembaga tidak menyarankan kalian harus pokoknya titik daftar ke Jerman Schule, enggak gitu, karena setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda gitu, dan setiap lembaga pun punya benefit yang berbeda-beda. Nah, kali ini saya nggak mau membahas mengenai Jerman Schule, tapi kali ini saya mau membahas bagaimana caranya teman-teman untuk memilih lembaga yang tepat jika kalian ingin belajar bahasa Jerman dan berangkat ke Jerman. Oke, yang pertama yaitu kalau misalnya kalian memilih lembaga, kalian pasti akan mencarinya di internet ya. Misalnya kalian searching di Google, searching di Facebook, atau misalnya di Instagram. Perhatikan lembaga yang kalian pengen daftar itu ada office-nya, ada kelas offline-nya, ada fisiknya gitu. Bukan kayak lembaga yang kalian nggak tahu itu lembaganya posisinya di mana atau di mana tempatnya, seperti apa lembaganya, jangan gitu. Jadi kenali betul gitu bahwa lembaga si A itu ada fisiknya, ada misalnya di kota tertentu gitu. Dan kemudian lembaga tersebut telah memiliki peserta atau misalnya alumni atau ex student dari lembaga tersebut dengan memberikan bewertung yang baik, asli. Nah, kenapa saya bilang asli ya? Karena bewertung itu bisa dibeli gitu kan, bisa diatur, semuanya itu bisa diatur gitu kan. Jadi pastikan bewertung, kalau misalnya kalian nggak tahu itu testimoni ya, dari peserta itu positif gitu, dari peserta itu baik gitu. Jadi kalau misalnya demikian ya kalian boleh daftar ke sana gitu. Nah, kemudian dengan biaya yang relevan. Kenapa saya bilang biaya relevan? Artinya adalah jangan sampai kalian daftarnya program A tapi biaya yang kalian keluarkan itu tidak relevan dengan yang semestinya gitu. Artinya nggak masuk di akal gitu. Artinya dengan biaya, misal kalian mau Speedung bayar 40 juta, bayar 30 juta, bayar 50 juta, terus atau misalnya nanti kalian di Jerman setelah Ausbildung ada lagi pemotongan dari betrik dari agen kalian di Indonesia gitu. Misalnya kalian gajinya 1.000, terus kalian terimanya mungkin persennya kurang gitu. Harusnya si ex agen kalian di Indo itu mengambil uang kalian misalnya 100 euro per bulannya gitu. Jangan sampai. Makanya tips yang berikutnya jelas dan lugas, terbuka apa itu kontrak yang diberikan oleh lembaga kepada kalian sebelum ditandatangani. Jadi baca betul dengan baik, kemudian tanyakan betul kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian ragu, tanya lagi gitu. Dan lembaga yang baik tidak akan menutupi. Oke? Tidak akan menutup-nutupi. Oke, dia akan memberikan informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian lembaga yang baik itu juga tidak akan kayak seperti apa? Jerman tuh seperti ini, baiknya aja, bagusnya aja. Padahal Jerman itu nggak melulu mengenai bagusnya, Eropa itu nggak melulu mengenai enaknya. Ya tentu aja gitu kan, ada enaknya, gaji tinggi, kalian tinggal di Eropa, kalian bisa ke negara lain. Tapi ada plus dan minusnya gitu. Dan sebuah lembaga kalau misalnya mau menerima peserta harus dijelaskan dulu apa minusnya. Pertama,
Bahasa Jerman, kalau misalnya kalian masih di Indo, otomatis bahasa Jerman terbatas. Dan kalian saat sampai Jerman pasti akan mengalami culture shock gitu. Nah, apa aja yang mengenai budaya, mengenai bahasa, mengenai musim, terus juga mental. Nah, mental itu benar-benar harus diasah banget kalau misalnya kalian mau ke Jerman gitu. Terus juga kalau udah di Jerman tuh kalian udah berada bukan lagi di Indonesia yang semuanya itu dunia nyaman kalian mau apa tinggal pesen. Nah, kalau di Jerman nggak kayak gitu. Jadi sebuah lembaga yang baik, kalau misalnya ada peserta yang mau daftar, itu baiknya untuk dijelaskan, artinya adalah baik buruknya suatu langkah itu seperti apa. Bukan hanya Jerman, Eropa, terus lembaga dapat duit, jangan gitu. Karena jangan sampai si peserta nggak tahu informasi seperti apa di Jerman, terus nanti nyampe di Jerman dengan biaya udah mahal, ternyata cuma sebulan 2 bulan terus balik lagi ke Indonesia. Jangan gitu, rugi gitu. So, kemudian pengajaran yang sangat friendly, artinya adalah pengajaran yang ramah, pengajaran yang bebas bertanya, pengajaran yang benar-benar membantu, konsul yang gratis, kemudian Mitarbeitan ataupun pihak lembaga yang yang nggak menutup-nutupi tadi gitu kan. Karena dari ada satu peserta yang daftar ke saya itu pindah ke Jerman Schule karena alasannya si tutor yang mengajar di lembaga X itu nggak ramah gitu. Jadi bagaimana caranya kita belajar bahasa asing yang bukan belajar bahasa Indonesia, tapi diajarkan oleh orang yang belum apa-apa udah ngomelin gitu, karena kita nggak bisa gitu kan. Jadi saran saya kalau mau belajar bahasa apapun gitu harus kitanya senang duluan gitu kan, kitanya mau duluan untuk belajar gitu. Karena kalau misalnya diomelin gitu, nggak tahu terus dimarahin, itu udah nggak mood banget belajarnya gitu. Terus kemudian materinya lengkap, banyak buku-buku yang tersedia gitu. Jadi itu yang paling penting banget, karena untuk ke Jerman kalian butuh sertifikat dan kalian harus ujian. Kemudian memberikan garansi. Nah, khususnya untuk program ke Jerman, pastikan lembaga yang kalian pilih itu memberikan garansi. Karena apa? Karena misalnya kalian gak lulus ujian. Ujian kalau di Indo, apalagi kalian yang belajar bahasa Jermannya 3 bulan, itu tuh untuk lulus bahasa Jerman bisa, tapi mungkin kalian harus ekstra banget belajarnya gitu. Harus ekstra Prüfung gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak lulus, ada modul yang nggak lulus, kalian harus belajar lagi di lembaga tersebut. Lembaga tersebut harus memberikan garansi gitu. Yang signifikan, yang kalau misalnya kalian mau daftar, pastikan biayanya itu relevan dan masuk akal. Jangan mau gaji kalian di Indonesia dipotong, jangan mau kalian udah bayar sekian puluh juta. Karena saya ada juga peserta yang datang ke kami untuk pencarian stelle, bayar udah hampir 70 juta, nggak berangkat. Terus sertifikat juga udah mau expired, otomatis harus ujian lagi. Nah, itu tuh udah banyak banget biaya yang kalian keluarin gitu, dan kalian masih di Indo. Makanya pahami, kenali apa lembaga yang tepat untuk kalian menjadi batu loncatan ke Jerman gitu. Nggak harus Jerman Schule, banyak banget lembaga yang ada di Indonesia gitu. Kalian bisa ke Goethe, kalian bisa ke Wisma Jerman, kalian bisa kemana ya, saya nggak begitu kenal banget gitu lembaga yang ada di Indonesia. Tapi yang penting cari internet, itu ada di mana-mana. Kalian tinggal searching khusus bahasa Jerman, lembaga bahasa Jerman di Indonesia. Nah, kalian pilih, tanya satu-satu, tanya apa benefitnya, tanya berapa harganya. Terus kalau untuk kontrak, sebelum ditandatangani, baca terlebih dahulu dengan detail gitu. So, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan untuk di komen di bawah video ini seperti biasa. Next mungkin saya usahakan untuk akan lebih sering lagi seperti biasa untuk mencoba upload ya. Cuman ya karena keterbatasan, kami banyak banget peserta yang akan berangkat, peserta yang akan wawancara, peserta yang akan persiapan dokumen gitu. Jadi untuk sekarang sangat-sangat sibuk dan belum bisa saya janjikan untuk posting tiap minggu dan lain-lainnya gitu. Sekali lagi saya harap kalian jangan putus semangat, tetap belajar dimanapun kalian berada. Ingat, impian itu bukan cuma jadi mimpi, tapi impian itu ya untuk digapai. Kalau misalnya kalian jatuh, jangan lupa bangun gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat orang sukses, jangan lihat orangnya aja, tapi lihat juga prosesnya seperti apa.
dan setiap orang itu mempunyai proses yang berbeda-beda gitu. Tetap motivasi diri kalian, karena cantik aja nggak cukup, ganteng aja juga nggak cukup. Kalian harus berusaha untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu. Saya sangat mendukung untuk pemuda-pemudi Indonesia yang ingin benar-benar berkarir, yang ingin benar-benar studi, yang ingin benar-benar berkembang dan sukses. Saya sangat mendukung gitu. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin kalian saat melihat video ini masih merencanakan, masih berpikir, belum memutuskan, silahkan, tapi jangan kelamaan. Takutnya orang udah sampai di Paris, kalian masih berada di kamar gitu. Jadi males boleh, tapi jangan males-malesan gitu kan. Males ya, kalau misalnya kalian capek ya istirahat sebentar, kalau misalnya kalian sedih ya nangis saja gitu. Habis itu ya harus fighting lagi, harus semangat lagi, harus berjuang lagi, harus melanjutkan prosesnya lagi. Karena apapun yang kalian inginkan, kalau misalnya nggak kalian selesaikan, itu nggak akan ada hasilnya gitu. Artinya kalau misalnya kalian ke Jerman, ikuti prosesnya, ikuti alurnya, dan saya yakin cepat atau lambat kalian pasti bakalan sampai di sini. Oke, saya Lili Permata. Sampai jumpa di Eropa. Ciao ciao.